Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya adik-adikku dan cici-cici semuanya, khususnya yang di Hongkong, dan untuk semuanya yang di teman-temanku mah dimanapun ada berada ya. Selamat berjumpa lagi di Ririn Choma. Hari ini saya mau membahas masalah mbaknya yang nggak tahu ya. Ada yang tahu, ada yang enggak lah pokoknya ya. Masalah intermenit dan apa sih hak kita di dalam intermenit itu, haknya apa saja mbak, dan dapat apa saja dari majikan gitu kan. Nah, sebelum kita ngomongin masalah itu, saya minta maaf ya kalau lokasi dan tempatnya di sini, soalnya nenekku sekarang lagi ngelihat TV di depan. Terus kalau aku duduk di sana, terus aku ngomong-ngomong seperti ini, biasanya nenekku itu taunya dia itu ada telepon gitu kan, jadinya dia bising sendiri gitu kan. Nah, lebih baik saya di sini ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh sendiri. Kali ini gimana kabarnya semuanya, baik kan? Ya, semoga baik aja ya. Udah sarapan belum? Yang udah belum sarapan cepet sarapan. Udah jam segini belum sarapan, udah mau makan siang kan? Aku pun bentar lagi mau masak, tapi aku mau ngomong sedikit saja. Semoga omongan saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adikku semuanya ya. Nah, apa sih mbak yang kita harus dapat dari intermenit itu? Intermenit itu yang kita dapatkan dari majikan ada: satu, uang gaji 1 bulan full; kedua, uang tiket; ketiga, uang libur. Uang libur ini menurut Cece sendiri-sendiri nggak sama ya, soalnya kadang ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, kalau 2 tahun itu 14 hari gitu ya. Ya pokoknya Cece hitung sendiri. Nah, dalam setiap penghasilan pun kita pun beda, nggak sama. Soalnya apa? Itu tergantung sama majikan kita masing-masing mbak. Kalau majikan kita baik, dia kadang tidak menghitung dan tidak mengikuti kontrak. Biasanya bayarnya kadang ada dinaikin, ada yang pas-pasan gitu. Perbedaannya di gitu kak. Perbedaannya adalah masalah majikannya itu, dia itu menghargai seorang tenaga kerjanya, dia menghargai gitu kan, dia pasti ngasihnya lebih gitu. Perbedaannya memang perbedaannya TKW 1 sama TKW 1 nya itu kadang bedanya di situ. Masalah apa? Majikan. Kalau itu udah nggak usah diomongin ya, soalnya apa, itu udah dari Allah sendiri, rezekinya segini, majikan kamu seperti ini, itu udah dari sananya. Yang terpenting adalah apa? Kita syukuri mendapatkan rezeki segitu, banyak dan sedikitnya kita syukuri. Nah, apa ya namanya, mbaknya kalau udah keluar negeri itu harus mentalnya kuat, mental dan fisiknya kuat. Di sini kita bukan di Indonesia mbak, nggak ada yang namanya kerja gotong royong. Kalau di Hongkong mau gotong royong, pulang aja di Indonesia banyak orang yang mau gotong royong, free kan. Terus buat apa kita jauh-jauh dari negara sendiri lari ke negara orang hanya gotong royong? Benar nggak? Iya, kita di sini harus berani apa? Berani mempertahankan hak-hak kita, gitu loh. Jangan hanya kita dimanfaatkan sama mereka, jangan. Kita di sini juga capek. Sudah capek, sedangkan kita punya tanggungan keluarga, dia juga butuh duit, sedangkan kita di sini kita takut mempertahankan hak kita. Gimana coba, itu kan. Nah, untuk saat ini, untuk pembicaraan selanjutnya saya akan membicarakan masalah intermenit ya mbak. Intermenit di sini tuh apa sih hak kita, yaitu kita dapat gaji 1 bulan full, uang tiket sama uang libur. Kalau majikan yang baik, dia akan ngasih uang transport dari rumah majikan ke bandara sebesar $100. Seperti itu hari aku dikasih sama majikanku, itu kan.
Terus gini mbak, kalau ini buat mbak-mbaknya ya, buat mbak-mbaknya, pokoknya di sini kita harus pinter-pinter. Kalau kebetulan itu di agent, mbaknya ngurusnya di agent, masalah pembayaran itu, pembayaran hak-hak mbaknya di agent, mbaknya ngomong sama agent, kak, mam, sama saya nggak mau uang intermenit saya ini ditransfer lewat bank, meskipun Cecek punya bank di sini, di HSBC kah atau di BOC kah, jangan mau terima uang cash ya, jangan mau ditransfer, mau uang cash, mau yang nyata-nyata dilihat di depan mata, uang cash. Terus kalau mbaknya ini yang sering kali teledor atau lupa ya, itu jangan mau asal tanda tangan, mbaknya harus mikir dulu, jangan mau asal tanda tangan. Kalau mbaknya nggak tahu bahasa Inggris, mbaknya bisa difoto, dikirim lewat WhatsApp temennya mbaknya yang bisa bahasa Inggris, minta tolong untuk diterjemahkan gitu kan, jadinya mbaknya tidak asal tanda tangan. Kalau misalnya mbaknya di situ majikan ngomong transfer, terus mbaknya disodorin kertas dan mbaknya di situ tanda tangan, itu ya kesalahan bukan di agent, tapi kesalahannya mbaknya di tangannya mbaknya sendiri gitu loh. Makanya jangan buru-buru tanda tangan gitu. Terus kalau udah tanda tangan, otomatis siapapun orang, agent pun, polisi pun, penegak hukum nggak bisa bantu mbak. Apa soalnya kesalahannya ada di tangan mbak gitu loh. Jadinya mending minta uang cash biar nggak bingung gitu kan. Nah di situ saya yang mau ngomong ini. Terus gini, mbaknya kalau udah udah semuanya, udah majikan ngomong intermenit, mbaknya jangan takut ngomong. Soalnya apa, kalau udah intermenit itu ya, hubungan antar majikan sama pembantu, hubungan majikan sama pekerja itu sudah nggak ada. Jadinya itulah hak mbak untuk ngomong semaunya mbak, terserah. Kalau dia emosi, mbaknya juga emosi, nggak apa-apa, biar hak mbak itu nggak kalah. Biasanya apa, kalau mereka emosi, mbaknya sudah ketakutan ya kan. Iya, kita harus gertak, jangan takut. Aku dulu ya seperti itu, aku gertak, dia gertak, aku juga gertak balik gitu loh. Aku udah komunikasi, memang sih itu hari aku udah komunikasi, itu pengalaman saya ya buat mbak-mbaknya, itu aku udah komunikasi sama Egen selama 1 bulan. Aku coba udah bukan 1 bulan sih, udah banyak bulan. Aku sering curhat gini sama agentku. Terus dia ngomong, ya udah untuk saat ini kamu pertahankan dulu lah, 1 hari kamu try, kamu coba 1 hari kamu coba, bisa nggak. Alhamdulillah saya bisa setahun. Dan saya mikirnya di situ, soalnya pasportku juga mepet, sudah mau habis gitu loh, Cik, Mbak, Dek. Nah, pasporku sudah mau habis terus sedangkan pasporku ada di tangan majikan, kalau aku minta otomatis dia nggak bakalan ngasih lah. Satu-satunya jalan adalah apa, menunggu paspor saya dikasih waktu saya mau bikin paspor atau memperpanjang paspor saya. Nah di situ kesempatan saya, alhamdulillah Allah mengabulkan. Begitu paspor saya selesai, langsung dia ini itu, tapi alasannya apa? Alasannya majikan saya mau pindah ke Singapura. Jadinya alhamdulillah aku juga nggak repot-repot harus mencari alasan yang kuat untuk imigrasi. Masalahnya mah kalau kita mau notis majikan atau kita mau apa gitu, kita harus mencari alasan yang tepat, alasan yang kuat untuk apa? Untuk supaya mereka itu percaya gitu loh. Kan ribet. Makanya alhamdulillah di saat itu majikan saya mau pindah ke Singapura, jadinya saya nggak ribet-ribet amat. Terus majikan juga ngurus di imigrasi juga, dia ngomongnya mau pindah negara itu, jadinya cepat. Nah itu saja, sekian dari obrolan saya dan sekian dari pengalaman saya. Saya ceritakan buat mbak-mbaknya semuanya, buat adik-adikku yang baru, yang lama pun kita sama ya, kadang kita takut
untuk gimana cara mempertahankan hak kita, mereka juga takut. Tapi saya support untuk adik-adikku, untuk mbak-mbaknya, jangan jadi penakut. Kita di sini nggak boleh takut. Kita kerja keluar negeri ya, maaf ya, kerja keluar negeri itu kita harus bisa mandiri. Apapun kita harus tangani sendiri, gitu loh. Kita harus berani. Dan kalau kita nggak mampu, jangan takut untuk meminta bantuan orang lain. Di sini kita ada yang membantu, gitu loh Dek. Itu loh Dek, mbaknya semuanya ya. Nah, dari sekiannya cerita ini, obrolan ini, semoga bermanfaat buat adik-adikku semuanya ya. Jangan takut ya di sini ya. Kita bisa cerita sama teman-teman yang lainnya. Kita bisa minta bantuan sama sama teman-temannya yang lainnya ya. Kita di sini satu keluarga, makanya kalau bisa kita saling membantu satu sama yang lain, gitu kan. Jangan suka menipu satu sama yang lain, kasihan, gitu aja. Bagi mbak-mbaknya yang belum subscribe channel saya, yang belum like dan belum share, saya minta untuk like dan share, nggak memaksa, ikhlas seikhlasnya ya. Kalau mau di like ya monggo, mau di share ya monggo, mau di spread alhamdulillah. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Semoga channel saya ini bermanfaat untuk semuanya, ada faedah-faedahnya yang penting untuk teman-teman dan adik-adikku semuanya ya. Intinya di sini apa? Saya ingin memberi support untuk kalian semuanya menjadi seorang TKW yang bisa mempertahankan hak-hak kita. Di sini kita jangan takut. Saya ingin mensupport mbaknya menjadi seorang yang pemberani dalam hal yang benar, bukan hal-hal yang salah jalan. Saya nggak mau ya. Kita di sini semuanya belajar bersama, tahu diri, sadar diri. Intinya di situ ya. Kalau kita tahu diri dan sadar diri, insya Allah kita cara ngomongnya, cara apa, semuanya kita akan kontrol, gitu kan. Kita akan cek ulang, gitu loh. Jangan ngomong seenaknya sendiri, gitu kan. Takutnya menyinggung teman-teman yang lainnya. Soalnya apa? Sekarang itu banyak orang yang cara memahaminya itu tipis, gitu loh. Kebiasaan mereka itu salah paham. Kebanyakan sekarang itu orang itu gagal paham, gitu loh. Ya itu soalnya apa? Ngeyel. Kalau ngeyel wis repot pokoknya. Kalau ngeyel itu udah nggak ada obatnya, kalau ngeyel. Kecuali obatnya satu, kita sendiri yang obatin, kalau orang lain nggak bisa, gitu ya. Nah, untuk mbaknya yang udah subscribe, udah support channel saya, udah share, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga mbaknya dan mas-masnya dan teman-temanku semuanya, adik-adikku ya, diberi umur panjang, kesehatan, murah rezeki, lancar. Dan yang mbaknya yang di luar negeri, semoga di sini kita selamat semuanya, sukses, sampai rumah, berkumpul keluarga, menikmati hasil dari kerja kita semuanya. Untuk mbaknya tetap semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang udah menyaksikan dan melihat channel saya. Thank you. Bye bye.